Redmi kali ini baru aja rilis, tapi banyak yang komplain kalau ini tuh nggak worth it. Padahal sebenarnya nggak seburuk itu selama kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ini handphone buat gue punya style yang asik buat kalian pakai hariannya, kayak lu yang sering gengsi punya handphone di Sonora. Gue rasa sih di sini nggak sama sekali. Redmi 10 5G ini di lini Redmi kali ini ya menawarkan smartphone 2 jutaan yang menurut gue sih punya gaya yang paling keren. Paling to the point, gak cuma sebuah handphone yang dibalut sama desain gimmick aja. Pilihan warnanya ada 3, Aurora Green yang jadi maskot di lini ini, terus ada Graphite Grey sama Chrome Silver. Cuma kita request cobain yang Chrome Silver aja karena paling masuk di semua kalangan. Gak terlalu cowok banget, gak terlalu cewek banget, dipakai segala umur masih cocok ya kan. Nah, keren lagi dari tekstur di bagian belakang ini ya si handphone ini ya sebenarnya bukan hal yang baru juga, tapi tekstur gelombangnya ini menjadi nilai plus ketimbang handphone yang bentukan polosan dari plastik doang ya. Yang mana itu kelihatannya murah. Ya, terus fingerprint magnet juga ya, serta gripnya kurang jos itu. Kalau yang ini udah enak semua, bahkan gue sendiri lebih suka pegang tanpa case karena ya nyaman aja, nggak licin atau apapun. Terus desain kameranya ini pun juga nilai plus juga buat gua. Nice banget, dikasih frame tambahan untuk setiap lensanya. Jadi kerasa punya ukuran yang sama dan besar juga, walaupun speknya sih sebenarnya biasa-biasa aja. Terus di sampingnya bikin frame flat juga, jadi kerasa handphone zaman sekarang banget. Jadi kalau lu pakai begini aja ya, sama begini gitu ya, ya masih asik lah, nggak norak gitu. Dan jargon di Redmi 10 5G ini sebenarnya udah jelas banget, casual lifestyle banget, 5G ya. Gacor sinyalnya, gede baterainya, gercep chargingnya, gaspol refresh rate, gokil chipsetnya. Ya kalau lu pantengin lagi ya, memang pangsa pasarnya ini sudah lumayan lah buat dipakai harian. Memang gue tahu dari kalian banyak yang ngarep kalau bisa si handphone itu dapat better chipset lagi. Tapi menurut gue sih di Dimensity 700 di handphone ini adalah suatu hal yang menarik ketimbang lu dapat cuma di Helio G96 doang gitu ya. Gue personal lebih prefer sama si chipset ini. Pertama dapat teknologi 5G dan Dimensity-nya sendiri pun ini bisa dimaksimalin memang untuk di handphone nanggung. Kalau di G96 gue lihat itu speknya beberapa hal ya lebih oke, tapi malah handphone itu jadi super kentang gitu terkadang. Mending yang jelas aja gitu kayak si Dimensity 700 ini. Skor Antutu di handphone ini juga udah dapat di 370 ribuan, yang mana ini lumayan gede. Terus dipakai gaming pun juga masih handal di kelasnya. Pertama ya yang anehnya dulu lah ya, handphone ini kan mid range ke bawah gitu ya, aneh aja gitu. Dikasih defaultnya itu ada shortcut game Genshin Impact, sesuatu yang tidak mungkin banget bisa dimainkan di handphone mid range ke bawah. Jadi di sini kita tes yang wajar-wajar aja, game yang meyakinkan dan nggak menyakitkan di mata juga. Oke, yang pertama di game Mobile Legends, refresh rate high, grafik ultra dapat di 60 fps. Cuma terkadang emang kadang suka drop frame ke 45an. Kalau mau dapat yang lebih stabil di 60 ya smooth height itu settingannya. Cuma anomalinya di refresh rate super, fps itu malah mentok di 30 doang, kayak kelimit gitu. Mungkin bug atau gimana, cuman udah dicoba berkali-kali masih sama aja. Udah full update sama performance mode juga udah diaktifin cuy. Terus kalau game PUBG, buat game ini grafik paling mentok itu cuma di HD sama high doang. Ultranya kebuka di graphic balance, ini sama juga nih kayak Mobile Legends. Biar kencang dan stabil di 40 fps, mendingan pakai settingan smooth ultra aja. By the way, buat gyroscope masih virtual juga, jadi kurang responsif, mending manualan aja. Nggak asik lah pakai gyroscope. Kalau game Apex, FPS-nya buat layar 90Hz ya, masih oke. Cuman tapi FPS buat gamenya cuma mentok di 40 FPS aja. Grafiknya Ultra HD ada buat di game ini. Sama juga kayak game-game sebelumnya, settingan Ultra HD ini berhasil bikin game ini frame-nya drop ke 35. Buat dapat hasil yang lebih stabil dan anti frame drop juga ya, grafis normal di sini juga udah ngangkat kok. Enteng banget juga ini untuk isi game yang satu ini. By the way, handphone ini waktu pas main game sih nggak panas. Suhu paling tertinggi paling sekitaran 42 derajat Celcius, itu pun di dalam ruangan ya. Ini termasuk adem banget. Hal ini yang bikin makin betah juga sih main game di si Redmi 10 5G ini. Soal pemakaian baterai, di sini kita udah coba main pakai mode performance, rata-rata game 10 menitan, dropnya itu cuma 2-3%an aja. Masih oke nih jatuhnya. Masih lumayan kencang sama baterai yang nggak boros waktu mode performance-nya pun juga ya masih cycle lah ini si handphone. Tapi memang kurangnya di sini buat kebutuhan gaming itu dari segi display ya masih biasa aja, belum dapat AMOLED, refresh rate cuma di 90Hz saja, tapi bagusnya udah adaptive sync cuy. Jadi bisa ngirit baterai dari penggunaan baterainya, kayak gaming di 90Hz kalau game bisa setinggi itu, terus nonton YouTube bisa di 60 ataupun 30Hz tergantung videonya, terus ya mode lainnya ada di 50Hz. Kalau ukurannya pun juga nggak pelit di 6,58 inci ya, full HD juga, gede dan bagus resolusinya ya, oke lah buat di harganya.
Terus nih kalau soal MIUI-nya juga dapat yang terbaru secara pengalaman dari seri yang gue pegang ini, yaitu 618GB ini udah aman. Tanda-tanda nge-lag-nya pun juga nggak ada ya. Multitaskingnya enak, cuma ya memang kekurangan handphone dari jenis-jenis handphone kayak gini terlalu banyak iklannya gitu. Ya mungkin kalau bisa dihilangin bisa menambah performa dari si Redmi 10 5G ini biar lebih gahar cuy. Baterainya pun juga masih aman buat dipakai seharian penuh. 5000 mAh ini cukup banyak buat kita tes di sini, nggak cepat habis juga. Kayak tadi main game aja tergolong ini baterainya cuma ya karena sekelasan 2 jutaan aja. Memang fast chargingnya ini belum bisa dapat secepat kelas 3 jutaan. Redmi 10 5G ini masih dapat charging kapasitasnya cuma di 18 watt aja. Yang ngecasnya itu cukup lama coy. 2 jam dari bener-bener kosong ke fullnya lagi. Ya lebih enak baterainya sih kalau pas habisnya malam gitu ya. Lo tinggal tidur aja dan pas bangun udah full lagi. Itu aman, tenang aja ya. Dan satu keunggulan lagi yang mungkin masih berdampak di segelintir orang, yaitu si handphone ini udah 5G ya. Ini jadi salah satu basis si handphone itu bisa tahan dipakai buat beberapa tahun ke depan. Sampai instansi pemerintah punya rencana untuk meluaskan jaringan 5G. Ya setidaknya walaupun kalian beli dan tidak pakai si 5G-nya, pastinya untuk 4G-nya yang ada pada si handphone ini dengan Dimensity 700 itu memiliki kualitas yang lebih baik lagi. Next up, soal kamera ya. Punya kamera standar di 50 megapiksel dengan sekunderinya ini cuma di depth sensor aja. Yang mana ini gue sangat maafkan juga untuk hal ini. Bagus juga buat kalian, jadi nggak perlu pusingin lagi buat moto-moto di handphonenya. Tinggal point and shot aja jadi. Nggak usah kompromi soal ultra zoomnya, nggak usah. Tinggal foto aja. Dan hasilnya untuk di daerah yang standar cahayanya oke gitu, hasilnya udah oke. Detailnya dapat, cuma memang beberapa kondisi dynamic range ini nggak ngangkat ya. Tapi setidaknya dengan komposisi yang baik, handphone ini masih aman banget buat kalian ambil gambar. Bahkan kamera depannya pun juga begitu. Udah oke lah hasilnya. Walaupun skin tone-nya agak sedikit melenceng dari yang aslinya ya. Mungkin karena white balance-nya masih kurang pintar ya. Dan untuk videonya sendiri juga udah bisa di Full HD, masih oke walaupun stabilizernya sedikit ongah ya. Oke nih di perekaman depan Full HD 30 fps lu bisa nyoba. Gue lagi nyobain video depannya, ada Aldira. Coba kita puterin ya. Ini sih ya oke lah, untuk HP 2 jutaan tidak seburuk yang orang-orang bilang. Jadi coba jalan and cut. Kalau kesimpulan gua tentang si Redmi 10 5G ini, jadi untuk si handphone harga 2 jutaan, lebih tepatnya di harga 2,7 juta startnya. Ini barang udah oke banget menurut gua. Nilai plus gua di sini yang paling jelas dari desainnya. Ini asik banget buat kalian geletakin di meja tongkrongan kalian, nggak norak cuy ya. Paling yang memang kurangnya di sini adalah targeting marketnya si Xiaomi ini mau kemana. Kalau dibilang general ya bisa aja, cuma tetap worth ketika kita lihat harganya dengan chipset yang digunakan. Kalau gua lihat sih perbandingannya palingan si handphone ini sekelas sama harganya si Infinix Note 11 Pro itu, terus juga Redmi Note 10S yang harganya lebih murah lagi, atau Oppo A54 yang lebih mahal ya. Cuma ya itu, kalau mau lebih murah dapat chipsetnya di G96, kalau mau chipset lebih bagus otomatis harga lebih mahal. Ya masih di ranah sweet spot lah dengan harganya dan juga kekurangan yang ada pada si handphone nih. Kesimpulan gamenya sendiri, layarnya ya udah lumayan gede juga buat gaming, bener-bener dapat experience-nya, terutama di main game tembak-tembakan tadi. Tapi kekurangannya itu, gyroscope-nya kurang responsif, sama nggak bisa dapat di 60 fps rata. Gue pribadi cukup puas dengan 40 fps-nya ya, buat di handphone 2 jutaan ya, nggak usah ngaruh spek kompetitif lah. Buat fun dan push rank udah lebih dari cukup nih si handphone-nya ya. Entertainment juga 2 jutaan belum AMOLED, tapi dengan ukuran layar yang udah gede ini, dapat keleluasaan kalian untuk menonton YouTube atau mungkin Netflix cuy. Gak ada masalah, jadi bener-bener ini casual phone aja dengan gaya yang oke aja gitu. Bukan buat hal tertentu, gaming sih menurut gue kurang gitu ya, dan fotografi apalagi gitu. Standaran aja, handphone murah buat dipakai sehari penuh. Kira-kira menurut kalian kurangnya dari handphone ini apa? Coba aja komentar di bawah ya. Oke, mungkin itu aja dulu pembahasan gue dari Xiaomi Redmi 10 5G. Tolong bantu juga share video ini ke teman-teman kalian yang lagi butuh handphone murah, dan jangan lupa kasih pendapatnya di kolom komentar sama like videonya ini kalau kalian suka, dan follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, dan Discord yang ada semuanya di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyantai selanjutnya. Bye bye.